Ya, Kapolri lakukan audit Satgasus, kuat dugaan Satgasus terhubung dengan Densus, dan bubarkan Densus 88. Allahu Akbar! Emang terorisme itu ada, Ustaz? Jawabannya ada. Nabi yang sudah mensinyalir, Pak. Terorisme itu disebut oleh para sahabat dengan istilah khawarij. Itu kaum khawarij kalau zaman dahulu. Jadi umat Islam itu harus menyadari ada memang terorisme itu. Dan parasit di dalam Islam. Dan harus kita perangi. Jangan sampai ada orang Islam membela teroris gitu. Lalu menyudutkan Densus 88, kebalik itu. Mau menunggu umat Islam marah selama ini selalu dituduh sebagai pelaku teroris dan menjadi korban terorisme. Aneh sekali umat Islam ini. Dituduh menjadi terorisme dan selalu menjadi korban terorisme. Baik, kita ke pernyataan yang berikutnya. Umat Islam ini selalu dituduh sebagai pelaku teroris. Itu kata Anda. Itu kata Ahmad Khazinuddin. Justru Anda yang sudah menyebarkan tuduhan tersebut. Ini namanya playing victim. Saya coba ingin pakai logika yang sederhana. Banyak begal yang tertangkap, di antara mereka juga kebanyakan berKTP Islam. Apa kemudian muncul tuduhan kalau umat Islam itu begal? Kan tidak juga. Ini ada teroris yang tertangkap, kemudian dia mengatasnamakan Islam. Dia memanipulasi doktrin agama, memanipulasi kata jihad untuk melawan pemerintah yang sah, memanipulasi kata-kata bahasa-bahasa agama untuk melakukan tindakan bugoh, makar kepada pemerintah yang sah, mengkafir-kafirkan orang lain. Ini kan oknum pelakunya. Mereka harus ditindak secara hukum, dikarenakan mereka melanggar hukum. Nah, kembali kepada tersangka teroris ini tadi. Nah, terkait dengan teroris, yang pertama ini sudah sampai di persidangan. Tinggal pembuktian di persidangan. Ketiga tersangka ini terbukti atau tidak sebagai pelaku terorisme atau terlibat dalam jaringan terorisme. Itu saja yang hendak dibuktikan di persidangan. Nah, kembali lagi bahwasanya hindari betul playing victim yang seolah-olah merasa terzolimi, kemudian menuduh-nuduh seakan-akan orang menuduh umat Islam sebagai teroris. Saya Islam, saya Muslim, saya tidak pernah merasa tertuduh sebagai teroris. Saya tidak pernah merasa Islam dituduh sebagai agama teroris. Tidak pernah. Dan saya sebagai orang Islam tidak pernah fobi dengan Islam. Karena saya tahu betul Islam itu rahmatan lil alamin. Ini yang saya ingin tekankan kepada Ahmad Khazinuddin dan kepada teman-temannya, bahwasanya Islam bukan agama teroris. Islam tidak pernah mengajarkan terorisme. Justru Islam mengajarkan kepada kita semua untuk memerangi teroris. Baik, simak kembali perkataan saya. Islam bukan agama teroris. Dan jadi siapapun yang menuduh Islam agama teroris tidak akan terkena kepada Islam itu sendiri. Dan umat Islam bukan kelompok teroris. Jadi kita tidak perlu merasa tertuduh dengan itu semua. Islam bukan agama teroris. Islam tidak pernah mengajarkan terorisme. Ingat, tidak pernah mengajarkan terorisme. Dan yang ketiga ini yang terpenting, justru Islam mengajarkan kepada kita semua, memerintahkan untuk memerangi terorisme. Nah, ini kan keren nih. Baik, kita ingin coba bacakan dulu keterangan terkait perkara ini. Rasulullah SAW telah bersabda, "Yakhruju qaumun min ummati," akan datang sekelompok orang di tengah-tengah umatku, yaqra'unal Qur'an, mereka semua fasih-fasih membaca Al-Qur'an. Jadi jangan sementang Omar Okbah ini ustaz, Zain An-Najah itu ustaz, Anu S. Hamad juga ustaz, yang fasih membaca Al-Qur'an, lantas kemudian dia bersembunyi di balik kefasihannya membaca Al-Qur'an, bersembunyi di balik dalil-dalil, bersembunyi di balik slogan-slogan jihad dia, tapi untuk melakukan tindakan teror. Jangan. Nabi sudah mensinyalirnya. Jangan tertipu dengan orang-orang ini. Yaqra'unal Qur'an, mereka semua fasih-fasih membaca Al-Qur'an, kata Nabi. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', di mana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Wala salatukum ila salatihim bisyai', salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Wala siyamakum ila siyamihim bisyai', puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka.
Yahkiru ahadukum amalahum min amalihim, sampai disebutkan dalam riwayat yang lain, salah seorang di antara kalian pasti minder kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka semua. Tapi jangan tertipu, kata Nabi. Fa idza kharaju faqtuluhum. Apabila kelompok itu sudah keluar, perangi mereka. Jadi saya ingin tegaskan kepada Ahmad Khazinuddin dan semua teman-temannya, memerangi terorisme itu perintah Allah dan Rasulnya, perintah ajaran dalam Islam. Jadi kita ini memerangi terorisme, menanggulangi terorisme, mencegah terorisme, dan menegakkan hukum kepada pelaku-pelaku teror tersebut. Ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dan ini kewajiban agama sebetulnya. Sampai disebutkan 3 kali. Tsumma idza kharaju faqtuluhum. Sungguh apabila mereka sudah keluar, maka perangi mereka semua. Tsumma idza kharaju faqtuluhum. Sungguh apabila mereka sudah keluar, perangi mereka semua. Fatuba liman qatalahum. Beruntunglah yang berani memerangi mereka semua. Disebutkan sampai 20 kali. Jadi yang beruntung hari ini, yang ada di jalan kebenaran hari ini adalah Densus 88 beserta semua pihak yang memerangi terorisme, yang menanggulangi terorisme. Itulah jalan kebenaran hari ini. Fatuba liman qatalahum. Beruntunglah yang berani memerangi mereka semua. Fatuba liman qatalahum. Beruntunglah yang memerangi mereka semua. Sebaliknya, yang membela teroris, yang membela Khawarij tersebut adalah seburuk-buruknya makhluk yang ada di muka bumi ini. Jadi tolong Anda jangan mengatasnamakan Islam untuk membela terorisme. Ahmad Khazinuddin dan semua teman-temannya, jangan mengatasnamakan Islam untuk membela teroris. Karena justru Islam memerintahkan kepada kita semua untuk memerangi terorisme. Oke, begini. Paling mereka juga ngeles, Ustaz. Terorisme itu kan tuduhan dari Barat, labelisasi yang dibelikan oleh Barat. Oke, kita nggak pakai istilah teroris sekarang. Karena saya ustadz, saya penceramah gitu, maka saya akan menggunakan istilah agama. Kalau mereka tidak mau disebut teroris, maka dalam bahasa hadis, ini bahasa Nabi, nama mereka adalah Al-Khawarij. Khawarij, kita sebut mereka Khawarij. Man kharaja min ta'ah. Barang siapa yang keluar dari ketaatan, min imam, dari pemimpin mereka, ketaatan kepada pemerintah yang sah, maka mereka disebut dengan Khawarij. Jadi semua kelompok, semua golongan yang melawan pemerintah yang sah, dia Khawarij. Hizbut Tahrir itu bisa kita sebut Khawarij karena mereka memberontak melawan kepada negara kesatuan Republik Indonesia, mendelegitimasi pemerintah dan tidak mengakui negara. Termasuk NII, Khilafatul Muslimin. Mereka masuk dalam kategori Khawarij semua karena mereka mengajak umat ini untuk menentang NKRI, menentang pemerintah yang sah. Man kharaja minas sultani shibran, barang siapa yang menolak pemerintahan, menolak negaranya, mengingkari pemerintahnya sendiri, minas sultan, dari pemerintahnya sendiri, shibran, walaupun cuma sejengkal, tsumma mata, lalu dia mati, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Jadi semua orang yang teriak-teriak jihad, memanipulasi kata-kata jihad, tapi tujuannya melawan pemerintah yang sah, melawan negara, mereka tidak pernah mati syahid. Mereka semua mati dalam keadaan jahiliyah. Ini nas yang tidak bisa diubah. Kita masih setegas ini kepada mereka. Jadi jangan sampai kemudian orang mendistorsi kebenaran atas nama Al-Quran dan Sunnah. Padahal Al-Quran dan Sunnah yang mereka katakan itu semua berdasarkan hawa nafsu mereka. Ini yang perlu ditegaskan sebetulnya. Jadi sekali lagi, kita semua diperintahkan, wajib untuk memerangi terorisme. Dan jangan pernah tertipu, walaupun mereka fasih, walaupun mereka ahli sholat, walaupun mereka ahli puasa. Sampai-sampai dalam riwayat yang lain Nabi menyampaikan nanti akan muncul segerombolan orang, du'atun ila abwabi jahannam, pendakwah-pendakwah kepada pintu-pintu jahannam. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi, sifhum lana ya Rasulullah, ceritakan sifat ciri-ciri mereka kepada kami ya Rasulullah. Nabi kemudian menjawab, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka dari kulit kita sendiri. Nabi menunjuk ras beliau, ras Arab. Mereka dari kulit kita sendiri. Wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka fasih berbicara bahasa sebagaimana berbicaranya lisan kita.
Jadi Nabi sudah menyampaikan sedemikian rupa. Coba lihat orang Khawarij di